Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali pada rangkaian ibadah Pekan Doa Pentakosta malam ini. Dan pada malam keempat ini, kita bersama-sama akan menghayati makna lagu dari Selamat di Tangan Yesus yang terdapat di Kidung Jemaat 388. Dan kita juga akan bertekun di dalam doa-doa kita bersama. Baiklah, sebelum memulai ibadah kita pada malam hari ini, kita bersama-sama akan mengambil saat teduh pribadi. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita akan memulai ibadah kita dengan menaikkan pujian dari NKB 6. Patut segenap yang ada. Patut segenap yang ada, yang bersujud sembah, mengosongkan pikirannya dari barang dunia, karena Tuhan sungguh adil, patut dipermulia. Maharaja alam raya, lahir dari Maria, Tuhan yang gelap menjadi serendah manusia, bagai roti yang surgawi, memberikan dirinya. Malam mengiringi dia, putra Allah yang besar, cahaya dari cahaya murni, hadir dalam dunia, kuasa iblis harus mundur, kegelapan pun lenyap. Serapi menutup wajah, kerubi sujud sembah, sungkem di hadapan Dia, dan menyanyi tak lelah. Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Mulia. Ibadah ini terjadi dengan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai, kasih, dan sukacita dari Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat kekasih Tuhan, 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18 mengatakan demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal.
Kita bernyanyi dari NKB 84, ku berikan bagimu tubuhku, darahku. Berikan bagimu tubuhku, darahku, engkau pun ku tebus selamat jiwamu. Bagimu ku beri hidupku, apakah balasmu? Bagimu ku beri hidupku, apakah balasmu? Tahtaku mulia dan rumah yang gelap telah ku tinggalkan demi dunia gelap. Ku tinggalkan semuanya, apakah balasmu? Ku tinggalkan semuanya, apakah balasmu? Ku sudah disesat, tersiksa dan pedih, supaya hilanglah dosamu yang keji. Ku pikul salib bagimu, apakah balasmu? Ku pikul salib bagimu, apakah balasmu? Dan dari rumahku ku bawa bagimu keselamatan penuh, ampunan kasih-Ku. Bagimu ku beri kurnia, apakah balasmu? Bagimu ku beri kurnia, apakah balasmu? Umat kekasih Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, di antara malam-malam di mana kami menantikan pertolongan Tuhan pada malam hari ini, di tengah rangkaian doa kami nanti, kami mencari kekuatan dan keteguhan lewat firman. Kami membaca apa yang hendak kami pahami, sekaligus kami hendak meresapi nyanyian syair yang begitu menentukan. Namun sebelumnya biarlah hati kami dipersiapkan ya Tuhan untuk menerima apa yang benar dan baik dari Tuhan. Biarlah Roh-Mu memberikan hikmat, kami dengan rendah hati membiarkan diri kami disapa oleh firman. Berfirmanlah ya Tuhan, tolong kami untuk menerimanya. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasih Tuhan, surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-24 sampai 29, Kolose pasal 1 ayat 24 sampai 29 mengatakan demikian. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya.
Kepada mereka, Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup keseharian. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lagu Kidung Jemaat 388, Selamat di Tangan Yesus, tentu menjadi lagu yang tidak asing bagi kita. Terutama dalam masa-masa penuh kesesakan, penderitaan, kesedihan, dan utamanya kedukaan. Pilihan kata-kata yang membuat kita semakin merasakan dekapan Tuhan, tuntunan tangannya, pelukan yang meneduhkan, menjadi kekuatan dan penghiburan bagi setiap kita pada saat ini. Tahukah ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa proses pembuatan, penciptaan lagu ini berjalan cukup cepat. Dari beberapa sumber mengatakan bahwa pada tahun 1868 seorang sahabat dari Fanny Crosby datang dengan sebuah iringan musik. Dia mengatakan bahwa dia hanya punya waktu 40 menit untuk mengejar kereta yang akan membawanya ke sebuah pertemuan tentang pelayanan anak. Dan lagu, musik yang dibawanya itu belum mempunyai syair. Dia mengatakan bahwa ia membutuhkan kata-kata dari Fanny. Lalu temannya ini diminta untuk memainkan musik itu. Setelah menyelesaikan musiknya, Fanny memberikan sebuah kalimat bahwa musik itu berbicara tentang selamat di dalam pelukan Yesus. Lalu ia masuk ke kamarnya, dan kira-kira 30 menit ia menuliskan syair itu. Dan syair itulah yang kemudian menyapa begitu banyak hati, yang meneguhkan begitu banyak jiwa, yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang menderita. Pada bagian lain ada yang mengatakan bahwa meskipun proses penulisan kata-kata ini begitu singkat, respon terhadap sebuah musik yang dimainkan dengan cepat memberikan pesan, ternyata mungkin ada sesuatu di balik itu. Dan ada juga yang mengatakan bahwa yang memungkinkan terhubungnya musik dan apa yang dihayati oleh Fanny Crosby adalah sebuah pengalaman kelam beberapa tahun sebelumnya. Ketika ia mengandung anaknya, tetapi kemudian ia kehilangan anak yang dilahirkannya. Secara pribadi ia terpukul, tetapi ia tidak sampai menjadikan peristiwa ini sebagai peristiwa yang terus-menerus menguasai dirinya. Dia juga tidak menjadikan peristiwa ini sebagai bahan berita dan cerita yang diumbar kepada banyak orang. Tetapi rupanya keyakinan bahwa bayi kecilnya itu kembali ke tangan Tuhan, Sang Pemilik kehidupan, terus-menerus ada dan hadir, menguasai, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan kepada dirinya. Dan amat mungkin ingatan itu, pengalaman itu, yang membuatnya begitu cepat menemukan kekuatan juga ketika ia mengatakan musik itu berbicara tentang selamat di dalam pelukan Yesus.
Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berhadapan dengan penderitaan, dengan kesulitan, dengan perpisahan, bahkan dengan kematian, betapa kerap kali kita terlarut di dalamnya. Betapa kita kerap kali tinggal dan membiarkan diri dikuasai olehnya. Dan tentu saja dalam kelemahan dan keterbatasan kita tahu bahwa kita harus bergumul bersama-sama dengannya. Tetapi umat yang dikasihi Tuhan, dari kisah dan lagu ini kita kemudian belajar bahwa apa yang tersisa dan tinggal mestinya bukanlah suasana yang kelam, bukanlah suasana yang menakutkan, bukanlah sekedar penderitaan dan keletihan diri yang harus terus menanggung beban kehidupan yang amat berat itu. Tetapi justru kita harus menemukan cara agar kita sadar bahwa segala yang kita emban dalam penderitaan itu, segala beban yang harus kita pikul itu, tidak selamanya berdiri sendiri. Ada serta dengan penderitaan dan kesulitan itu, pertolongan di dalam Tuhan. Oleh karena itu jugalah kita kemudian bisa menghayati dalam bacaan kita bagaimana Paulus menyebut apa yang dia hayati dalam perjalanan pelayanannya, bukan hanya perjalanan pelayanan penderitaan semata, tetapi sebuah kemuliaan dalam turut serta dalam perjalanan hidup yang sudah Tuhan gariskan. Ayat 24-25 mengatakan begini dalam bacaan kita tadi. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat, itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku, untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidakkah ini sebuah perasaan yang bertolak belakang? Tidakkah kemudian kita akan mempertanyakan apakah memang Paulus menghayatinya sedemikian rupa tentang karya pelayanannya? Karena dia tadi memakai kata yang bertolak-tolakan. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Manusia mana yang bersuka cita karena boleh menderita? Manusia mana yang dengan sengaja turut serta untuk menikmati jalan penderitaan dan kemudian beroleh sukacita karenanya? Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena penderitaan tidak berdiri sendirilah, kemudian Rasul Paulus bisa mengatakan bersuka cita, karena kemudian dia mengatakan apa yang terjadi adalah penggenapan dalam dagingku, apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Bahwa penderitaan semata-mata bukan itu yang menjadi sasarannya. Bahwa kesedihan semata-mata bukan itu yang membuatnya menikmati kehidupan. Bahwa kesulitan, penderitaan, halangan, bukan itu yang menjadikan dirinya bersuka cita. Tetapi sebuah alasan boleh terlibat dalam penderitaan Kristus yang dalam hal ini Paulus katakan yang dalam bentuk hidup melayani di tengah-tengah jemaat, hidup melayani bersama-sama dengan orang lain. Kalau dalam kalimatnya yang ke-25, yaitu ketika ia boleh menyesuaikan tugas yang dipercayakan kepadanya untuk meneruskan firman, itulah yang membuat ia berjumpa dengan penderitaan yang justru memberikan sukacita. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapa kerap kali kita menempuh perjalanan hidup yang berat, yang sulit, yang susah. Ya, kita kemudian menyebutnya sebagai salib yang harus dipikul. Tetapi salib yang dipikul begitu saja tanpa pemaknaan yang berarti tidaklah melegakan. Kadang-kala itu hanya semata-mata sebagai sebuah penghiburan yang tampak di luar tetapi tidak memulihkan hati. Kita hanya ingin tampak seolah-olah tegar dan mampu, padahal sebenarnya kita sedang merasakan tidak lagi dapat berjalan. Sebuah kata-kata penghiburan tidak pernah cukup untuk membuat kita beranjak, bangkit, kembali menata kehidupan, kembali melangkah.
Sebuah kata-kata penghiburan akan memberikan kekuatan, akan menumbuhkan pengharapan, akan menetapkan langkah kembali ketika kita hayati sebagai bagian dari rancangan dan jalan Tuhan yang harus ditekuni. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita tidak mengabaikan penderitaan, kesulitan, ketika kita tidak mengabaikan bahkan kematian yang saat ini begitu amat dekat dalam kehidupan kita, kita sungguh akan terus belajar menghargai kehidupan. Apa yang dihayati oleh Rasul Paulus, apa yang dihayati oleh Fanny Crosby dalam perjalanan hidupnya, menemukan fakta bahwa kehidupan yang penuh dengan penderitaan dan kesulitan ini bisa punya beragam alasan untuk membuat kita berhenti, untuk membuat kita tidak lagi peduli apa yang terjadi di sekitar kita, untuk kita membuat diri kita hanya berpusat pada kesenangan dan kepentingan diri kita sendiri. Tetapi ketika kita melihat penderitaan, kesulitan, beban hidup, halangan, rintangan sebagai bagian yang harus dilalui bersama-sama dengan Tuhan, kita akan menemukan perjalanan yang lebih bisa dinikmati. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu penderitaan, kesulitan, memikul salib tidaklah sebagai tujuan dari kehidupan ini. Istilah-istilah semacam setiap orang punya salibnya masing-masing tidaklah lantas membuat kita berdiam diri menikmati salib itu. Tetapi yang justru harus dilakukan adalah bagaimana dengan salib itu kita justru semakin menemukan karya Tuhan yang terjadi bukan hanya kepentingan diri kita sendiri, tetapi apa yang terjadi dengan sekitar kita. Ketika kita berbicara tentang salib, maka salib tidak pernah hanya berbicara tentang seseorang, tidak hanya pernah berbicara tentang individu, tidak hanya berbicara tentang yang satu dan tidak tentang yang lain. Tetapi salib itu justru hendak menyapa setiap orang dalam penderitaan dan pergumulannya masing-masing untuk sama-sama mencari kekuatan dan pengharapan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidakkah dalam perjalanan kita selama setahun lebih di tengah-tengah pandemi ini, kita terus-menerus belajar menyesuaikan diri, tidak hanya berdamai dengan kesulitan, penderitaan, keterbatasan yang ada. Tetapi sebaliknya kita justru harusnya dalam masa pandemi ini belajar bagaimana kita terhubung satu dengan yang lain. Tidak bisa kita kemudian hanya memikirkan diri sendiri. Ketika kita mempraktekkan seluruh protokol kesehatan misalnya, tidakkah itu dalam rangka mengatur saya dan orang lain? Tidakkah itu mengatur apa yang harus saya perbuat dalam diri saya, tetapi yang membuat orang lain merasa aman dan tenang? Tidakkah dalam masa pandemi ini kita tidak boleh hanya berbicara sekedar yang penting saya aman? Karena ternyata ancaman tertular itu, terpapar itu bisa dari mana saja. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itulah ketika kita menghayati baik syair lagu yang dibuat oleh Fanny Crosby maupun ketika kita menghayati pelayanan dan penderitaan Paulus dalam teks Kolose tadi, kita kemudian belajar bahwa penderitaan, kesulitan, beban, salib yang dipikul itu tidak pernah berhenti sampai di situ. Ia harusnya membuat kita tiba pada Kristus yang melegakan salib itu. Kita harus tiba kepada Kristus yang menumbuhkan pengharapan. Kita harus tiba pada Kristus yang tidak hanya berdiam diri dalam kubangan penderitaan dan kematian, tetapi Kristus yang bangkit. Yang di ayat 27 dalam Kolose pasal 1 tadi dikatakan begini. Karena mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jika di awal Paulus berbicara tentang penderitaan Kristus, tentang jemaatnya, tentang orang-orang yang digembalakannya, maka kemudian dia mengatakan Kristus pun ada di tengah-tengah itu. Bahkan dia menjadi pengharapan akan kemuliaan.
Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menemukan Kristus dalam kemuliaannya, menemukan Kristus dalam kehidupan yang penuh pengharapan, menemukan Kristus yang membuat kita lega dari berbagai macam pergumulan, penderitaan, kesulitan, bahkan kematian sekalipun, adalah jalan dan tujuan yang perlu ditempuh. Dan jalan yang ditempuh itu akan dengan teduh dan tenang kalau kita berserah ya kepada Kristus, sang sumber pengharapan itu. Kidung Jemaat 388, selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Kiranya setiap kita menempuh perjalanan itu dalam teduh kasih Tuhan. Selamat melanjutkan kehidupan, apapun yang berat, yang sulit, yang membuat kita menderita dan kesusahan. Hadapilah di dalam pelukan Kristus. Tuhan menolong kita. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki rangkaian doa kita dalam Pekan Doa Pentakosta ini,
yang secara umum kita akan mendoakan tentang kehidupan bernegara dan juga kerukunan antar umat beragama. Namun bagi ibu bapak yang ingin didoakan secara pribadi dapat menyampaikan pergumulan ke nomor WhatsApp sebagaimana yang ada di layar monitor atau handphone ibu bapak, atau juga bisa dengan menghubungkan diri lewat deskripsi yang ada di channel YouTube ini. Di situ ada form yang bisa ibu bapak isi. Jadi nanti nomornya bisa dilihat lagi di deskripsi, atau form yang disediakan bisa juga dilihat di sana. Ibu bapak boleh memasukkan apapun pergumulan yang ibu bapak sedang hadapi, nanti akan disampaikan ke tim doa yang akan mendoakannya. Sekarang kita mari menyatukan hati dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami tidak memungkiri, juga tidak dapat memalingkan diri dari kenyataan bahwa kehidupan kami harus bertemu dengan penderitaan, dengan kesulitan, dengan kematian yang menyakitkan, dengan perpisahan yang tidak kami duga. Hidup kami juga mungkin harus berhadapan dengan pengkhianatan yang tidak kami bisa bayangkan sebelumnya, dengan kecurangan-kecurangan yang tidak kami kehendaki, dengan perlakuan-perlakuan yang kami tidak inginkan. Semua kenyataan itu ya Tuhan harus kami hadapi. Namun terkadang kami akui bahwa perkataan kami, sikap kami hanya sebatas hendak menunjukkan kami bisa menerima. Padahal jauh lebih daripada itu kami harus memaknainya agar kami dapat justru bertumbuh di dalamnya. Kami kadang cukup berhenti hanya sampai kepada kami bisa menerima. Padahal meskipun mungkin itu harus masih mempengaruhi, masih melukai, masih berdampak terhadap cara pandang kami, sikap kami, cara kami merespon orang-orang yang mungkin menyakiti. Ya Allah yang makasih, di tengah upaya kami menerima situasi yang tidak kami kehendaki, ajar kami berhikmat untuk justru kami dapat menemukan pertolongan Tuhan. Justru di saat kami bergumul dengan apa yang tidak kami kehendaki, ajar kami menemukan kedamaian dan ketenangan, karena kami tahu Engkaulah yang menjadi sumber kekuatan dan penghiburan kami. Kami bersyukur diwarisi nyanyian yang begitu meneduhkan bahwa tangan-Mu, pelukan-Mu menjadi tempat di mana kami dapat dengan tenang tinggal dan menempuh pemulihan. Kami hendak mengingat mereka yang ada di dalam hati dan pikiran kami yang kami tahu sedang bergumul, yang kami tahu sedang harus menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Berkenanlah Engkau ya Tuhan menguatkan dan menghibur mereka. Engkaulah kiranya ya Tuhan yang menjadi teman seperjalanan mereka melaluinya. Pada malam hari ini kami secara khusus Tuhan berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk proses penegakan hukum, rasa keadilan yang kerap kali menjadi persoalan. Kami berdoa Tuhan untuk para pengabdi di negeri ini yang bekerja untuk menegakkan hukum, lembaga peradilan, para hakim, para jaksa, penegak hukum, siapapun yang memang bertugas untuk memastikan keadilan ini terjadi. Engkaulah yang kiranya berkenan meneguhkan hati dan langkah mereka dalam mengemban tugas ini. Di tengah-tengah tekanan yang ada, di tengah-tengah godaan yang ada, di tengah-tengah pilihan-pilihan yang ada, kiranya mereka boleh terus Tuhan tolong mengabdi pada kebenaran dan keadilan. Ya Allah yang Maha Kasih, bangsa ini masih terus bergumul dengan begitu banyaknya persoalan-persoalan terkait dengan hukum yang kadangkala tidak dapat diterima oleh semua pihak. Namun biarlah kami belajar menjadi bangsa yang menghargai keadilan dan kebenaran bagi setiap orang tanpa terkecuali. Kami berdoa juga ya Tuhan, ketika kadangkala keadilan dan kebenaran hanya berlaku untuk kelompok-kelompok tertentu,
mengasingkan, meminggirkan kelompok-kelompok yang lain. Tuhan kiranya menolong kami belajar untuk bisa bersikap adil dan benar dimulai dari diri kami, dimulai dari tempat di mana kami bekerja, dimulai di tempat di mana kami berada. Agar perlahan-lahan kami bersama-sama dapat membantu bangsa ini keluar menjadi bangsa yang penuh dengan kedamaian dan ketenangan. Ya Allah yang Maha Kasih, malam hari ini juga kami mengingat pergumulan bangsa kami yang seringkali harus mengalami gesekan-gesekan karena perbedaan agama. Kami tahu ini merupakan persoalan yang pelik. Kami tahu bahwa setiap orang ingin agar kebenarannya lah yang dipegang. Oleh karena itu, berikan kami hikmat untuk tidak dengan serta-merta curiga terhadap setiap apa yang terjadi di sekitar kami terkait dengan urusan agama. Ajar kami juga dengan rendah hati dan menghormati setiap orang yang punya pilihan agamanya sendiri. Ajar kami juga untuk bertoleransi terhadap setiap cara dan upaya masing-masing agama mengekspresikan diri tanpa harus melukai atau menindas yang lain. Ya Allah yang Maha Kasih, kembali kami berharap dari diri kamilah kiranya hal itu pertama kali dimulai. Jadikan kami orang-orang yang menghargai pilihan-pilihan yang ada di sekitar kami. Jadikan kami orang-orang yang kalaupun memang ingin berdialog, berdiskusi, melakukannya dengan kelemah lembutan, dengan kesopan santunan, dengan kerendahan hati untuk saling belajar. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur juga kalau pada malam hari ini kami dapat bersekutu lewat pekan doa Pentakosta ini. Jika esok hari kami masih bertemu dalam persekutuan doa ini, Tuhanlah yang kiranya menolong kami, agar dalam setiap pergumulan kami, agar dalam setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam hati ini, kami menemukannya bersama di dalam tuntunan Tuhan. Di dalam Kristus Sang Juru Selamat kami berdoa. Amin. NKB 122, ku ingin berperangai. Yesus mencontoh kasih-Nya, menghibur orang susah, menolong yang lemah. Tetapi sungguh sayang, ternyata ku cemas. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar.
wajah-Mu, dan aku jadi sama laksana diri-Mu. Umat yang dikasihi Tuhan, kita hampir tiba di akhir dari rangkaian malam Pekan Doa Pentakosta kita. Esok hari kita dapat bertemu kembali di jam dan di channel yang sama untuk kembali melanjutkan malam-malam di Pekan Doa Pentakosta kita. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.